Shalom saudara. Saudara, saya akan membawakan sebuah rangkuman dari buku Simple Church. Buku ini judulnya adalah Simple Church, Kembali ke Proses Pemuritan Yesus. Penulisnya adalah Tom S. Rainer dan Eric Geiger. Saudara, buku ini merupakan sebuah hasil riset daripada Tom S. Rainer dan Eric Geiger terhadap lebih dari 400 gereja Injili yang ternyata menghasilkan kesimpulan bahwa gereja yang mengalami pertumbuhan adalah gereja yang sederhana atau simple church. Setelah tujuan buku ini adalah membantu kita untuk merancang sebuah proses pemuritan yang sederhana di gereja kita. Di gereja kita diperhadapkan pada yang namanya banyaknya program dan kompleksitas yang ada di dalam gereja. Padahal secara umum banyak orang mulai sadar bahwa yang namanya kesederhanaan itu justru lebih memberikan hasil. Saudaraku, gereja-gereja yang sederhana justru memberikan sebuah dampak atau menghasilkan dampak yang besar. Saudara, inilah satu hal yang akan sama-sama kita pelajari dari buku ini. Saudara, sederhana itu bukan berarti merubah doktrin atau merubah keyakinan, bukan seperti itu, saudara. Sederhana juga bukan sedang karena ini tren atau digandrungi secara budaya, kultural, enggak, saudara. Sederhana itu bukan juga karena alasan-alasan pragmatis. Sederhana juga bukan berarti ini tuh sesuatu yang gampang dilakukan. Saudara, agar gereja menjadi sederhana, para pemimpin itu harus yakin bahwa segala yang dilakukan oleh gereja semuanya adalah harus saling melengkapi dan sesuai untuk menghasilkan hidup yang berubah. Saudara, mereka itu harus merancang proses sederhana yang akan menarik semua hal itu menjadi satu. Dan proses sederhana inilah yang membuat agar anggota-anggota gereja, anggota jemaat itu bisa bergerak menuju pada yang namanya kedewasaan rohani. Dalam buku bab 2 ini akan dibandingkan ternyata ada first church dan cross church, di mana dipaparkan di sana yang namanya cross church. Ini hanya sebuah ilustrasi aja Bapak Ibu. Ini adalah gereja yang sudah 40 tahun berdiri dengan solid dengan program-programnya yang mantap. Nah, gereja ini punya hamba Tuhan yang sangat berbakat, terkenal, tetapi ternyata gereja ini sudah tidak berkembang lagi karena jemaatnya tidak bertumbuh. Tetapi ini tidak dianggap sebagai sesuatu masalah besar bagi gereja. Gereja masih merasa baik-baik saja. Konflik dan ketidakharmonisan dalam anggota jemaat adalah, tapi ya nggak sampai terpecah lah. Mereka belum sampai pada puncak krisis, dan tanpa puncak krisis sangat sulit sebuah gereja untuk berubah. Dalam gereja First Church ini banyak ditemukan mission statement yang bagus dan panjang. Sayangnya tiap departemen atau tiap bidang pelayanan mereka punya masing-masing mission statement sendiri-sendiri. Masing-masing punya beda-beda. Para hamba-hamba Tuhan di gereja ini pusing dan lelah dengan aktivitas yang ada dalam gereja. Bukannya malas, tetapi karena tidak menghasilkan buah-buah rohani yang diharapkan. Orang-orang di gereja juga tidak disatukan dalam satu tujuan yang tunggal. Dan pemuritan ini hanya terjadi ya begitu saja. Mereka punya program. Hampir setiap hari selalu ada acara gereja. Ada kelas pemuritan, latihan KOR, PA, Komsel, KW, komisi pria, pembesukan, dan banyak hal yang lain lagi. Belum juga ada program-program kegiatan khusus seperti Natal. Mereka suka menghadirkan banyak hewan hidup pada waktu acara-acara Natal. Bahkan selalu perlu banyak persiapan-persiapan yang membuat kelatihan yang luar biasa. Tetapi ya memang ini tradisi yang menyenangkan. Warta mingguan juga ada banyak aktivitas, banyak kesibukan, dan banyak kerumitan. Nah, sedangkan yang kedua adalah gereja cross church. Ini yang diteliti ya.
Gereja ini adalah gereja yang tidak terlalu terkenal. Hamba-hamba Tuhannya pun juga tidak terlalu terkenal. Usia gereja ini baru 20 tahun. Tetapi saat ini mereka itu sedang tumbuh dengan sangat pesat. Orang-orang mengenal Kristus. Mereka datang beribadah. Mereka terlibat dalam pelayanan dan turut berkontribusi bagi tubuh Kristus. Mereka hanya punya satu mission statement. Hanya satu saja. Yaitu adalah mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan melayani dunia. Setiap hamba Tuhan konsisten dengan mission statement ini. Bahkan mereka menghayati bahwa mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan melayani dunia ini adalah sebuah tujuan, tapi juga sekaligus sebuah proses. Mereka ingin visi yang mudah dipahami setiap anggota jemaat. Mereka putuskan untuk memakai satu semboyan yang menggambarkan seluruh proses pemuritan ini. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan melayani dunia. Pemimpin gereja Cross Church ini mengatakan bahwa kami meminta agar anggota jemaat itu melakukan 3 hal setiap minggunya. Datang ibadah untuk lebih mengenal dan mengasihi Tuhan dan firman-Nya, pergi ke kelompok kecil untuk mengasihi sesama dalam komunitas, dan juga layanilah dalam pelayanan yang membawa manfaat bagi orang lain. Saudara, para hamba-hamba Tuhan menyimpulkan bahwa kelompok kecil adalah lingkungan terbaik bagi anggota jemaat untuk saling mengasihi satu sama lain dalam komunitas yang alkitabiah. Jadi di gereja Cross Church ini ada 3 program utama. Ketiga program ini ditempatkan secara strategis dan bertahap mengikuti prosesnya. Anggota jemaat yang melayani ibadah didorong untuk masuk dalam komsel, dalam kelompok kecil. Orang-orang yang dalam kelompok kecil ditantang untuk melayani sebagai satu tim. Jadi cuma hanya 3 program mingguan. Semua dirancang sederhana dan jelas. Saudara, pertanyaannya sekarang adalah, gereja kita ini lebih mirip yang mana gereja kita? Apakah lebih mirip gereja First Church atau lebih mirip gereja Cross Church? Kita akan sama-sama coba ikuti penjelasan ini. Karena harus diakui yang namanya banyak gereja itu perlu mengalami yang namanya perombakan ekstrim. Saudara mungkin pernah nonton acara TV bedah rumah ya, di mana rumah yang tadinya udah nggak layak huni, kemudian dalam sekian waktu dibedah, dirombak jadi rumah yang bagus. Barangkali mungkin gereja kita juga perlu mengalami yang namanya bedah gereja. Ini bukan bicara soal bangunannya, tetapi rancangan untuk pemuritannya. Bagaimana gereja dirancang dan dibentuk sehingga orang-orang dapat ditransformasi oleh anugerah Allah. Saudara, gereja yang sederhana adalah sebuah jemaat yang dirancang di sekitar proses yang jelas dan strategis, yang mana ini menggerakkan manusia itu melewati tahapan-tahapan pertumbuhan rohani. Ada hubungan yang signifikan antara desain gereja yang sederhana dengan pertumbuhan dan vitalitas di gereja lokal. Secara umum, gereja-gereja yang dinamis dan yang bertumbuh adalah gereja-gereja yang sederhana. Jadi sekali lagi ya, bahwa sebuah gereja yang simple, gereja yang sederhana, itu dirancang di sekitar proses yang jelas dan strategis yang menggerakkan manusia-manusia, orang-orang di dalamnya itu melewati tahapan-tahapan pertumbuhan rohani, dan kepemimpinan dan gereja ini jelas dengan proses, ada sebuah kejelasan yang baik, dan juga mereka berkomitmen untuk melaksanakannya, dan proses tersebut mengalir secara logis, jadi ada semacam pergerakan gitu ya, dan diimplementasikan ke dalam setiap area gereja. Jadi ada sebuah keterpaduan gitu. Gereja mengabaikan setiap hal-hal yang tidak penting, tidak ada di dalam proses, dan ini bicara soal fokus. Jadi sesungguhnya kita akan sama-sama mempelajari perlunya ada yang namanya kejelasan, pergerakan, keterpaduan, dan fokus. Sekali lagi, kejelasan,
pergerakan, keterpaduan, dan fokus. Nah, saudara, di dalam penjelasan daripada buku ini akan banyak dipaparkan bagaimana kita akan melihat keempat hal ini, empat hal yang sangat penting ini. Yang pertama kita akan bahas soal kejelasan. Apa itu kejelasan? Kejelasan adalah kemampuan dari proses untuk dikomunikasikan dan dipahami oleh orang-orang lain. Jadi kejelasan ini sangat penting karena akan membangkitkan komitmen. Tanpa pemahaman yang jelas, tentu yang namanya komitmen akan berkurang. Kejelasan ini harus dimulai dari para pemimpin, karena jika para pemimpin aja nggak jelas, maka anggota jemaatnya juga tidak akan memahami proses pelayanan ini dengan jelas juga. Dan untuk menjadi sederhana, sebuah gereja itu harus jelas. Kejelasan ini berkait dengan sebuah cetak biru pelayanan yang dihasilkan mulai dengan mendefinisikan dengan jelas, mengilustrasikan bagaimana proses itu diilustrasikan dengan gamblang, memvisualkan maksud saya. Kemudian juga kita harus tahu cara mengukur perkembangan daripada proses ini dengan jelas. Kemudian perlunya ada diskusi antar pemimpin dengan jemaat, dan juga terus meningkatkan pemahaman di kalangan para pemimpin itu dan juga anggota jemaat. Dalam prosesnya, pemimpin tidak boleh hanya sekedar jadi agen perjalanan rohani gitu ya. Bukan hanya merancang, udahlah tapi nggak ikut. Udahlah yang jalan yang bawa aja. Nggak boleh seperti itu, saudara. Tetapi pemimpin itu harus terlibat. Ia harus menjadi seorang pemandu perjalanan. Artinya apa? Seorang leader harus juga ikut serta di dalam seluruh proses ini. Yang tidak hanya merancang, tapi juga ikut serta langsung di dalam perjalanan rohani ini. Itu yang pertama soal kejelasan. Yang kedua, kita bicara soal pergerakan. Nah, saudara, pergerakan adalah langkah-langkah yang berurutan di dalam proses, yang mana ini membuat orang itu masuk ke area komitmen yang makin besar. Jadi bagaimana membuat seseorang bisa berpindah dari satu tahap atau satu tingkat komitmen ke tingkat komitmen yang lebih besar. Setelah gereja yang dinamis memiliki sebuah proses yang sederhana yang akan menghasilkan pergerakan, sebuah proses yang akan memfasilitasi masalah perpindahan. Jadi pergerakan inilah yang akan menghilangkan kemacetan. Banyak gereja macet karena memang tidak ada yang namanya pergerakan ini. Setelah kita bisa membayangkan lomba lari estafet. Dalam lomba lari estafet itu bukan soal sekedar lari cepat. Lari cepat memang perlu, tetapi penting juga di dalam pemindahan tongkat estafetnya, itu yang jadi penentu kemenangan. Itulah gambaran daripada pergerakan ini. Nah, yang namanya proses penyusunan pergerakan ini meliputi apa aja? Perlu adanya pemrograman yang strategis. Jadi pemrograman tidak hanya bisa disusun hanya sekedar bikin program, asal bikin program nggak bisa. Tapi harus ada rencana strategis. Pemrograman itu harus berurutan. Ada pergerakan yang disengaja. Dan juga adanya sebuah kejelasan di setiap langkah daripada proses pemuritan ini. Jadi lebih simpelnya ada tahap mengikut, ada tahap bertumbuh, dan juga ada tahap melayani. Itu yang tahap yang pergerakan ini. Nah, kita akan melihat dari yang ketiga, yaitu adalah keterpaduan. Saudara, keterpaduan itu apa? Itu adalah pengaturan semua pelayan dan hamba-hamba Tuhan kepada sebuah proses yang sederhana yang sama. Saya ulangi, pengaturan semua pelayan dan hamba Tuhan kepada seputar proses yang sederhana yang sama. Keterpaduan ini memastikan semua bagian dalam gereja itu bergerak ke arah yang sama, dengan cara yang sama. Setelah gereja yang sederhana akan menerapkan keterpaduan dan memerangi ketidakterpaduan. Jadi keterpaduan ini berkaitan dengan upaya memaksimalkan energi setiap orang. Bukan hanya sekedar asal
sama-sama melayani, sama-sama menjalankan program. Tidak hanya sekedar itu. Tapi bagaimana setiap program, setiap orang, setiap pribadi, setiap tenaga yang ada di dalam gereja itu dimaksimalkan untuk mengarah kepada satu hal yang sejalan gitu ya. Hal ini terkait dengan bagaimana merekrut orang sesuai dengan proses yang tepat dan terpadu. Adanya kejelasan tanggung jawab. Bagaimana mengimplementasikan proses yang sama di semua area pelayanan. Dan mempersatukan semuanya itu di dalam proses yang telah ditentukan. Serta hanya menambahkan pelayanan yang baru kalau itu sesuai dengan proses yang ada. Jadi tidak hanya sekedar membuat program, enggak. Tapi harus jelas apakah ini dengan tambahnya pelayanan ini tuh sesuai enggak dengan proses yang ada. Nah, itulah keterpaduan. Yang terakhir adalah fokus. Fokus adalah komitmen untuk meninggalkan segala sesuatu yang ada di luar proses pelayanan yang sederhana ini. Dalam studi penelitian, gereja-gereja yang fokus pada satu hal dalam proses pelayanan itu mereka lebih mungkin terjadi gereja yang lebih sehat, dinamis. Gereja yang simple, gereja yang sederhana itu meninggalkan semua yang bukan bagian dari proses sederhana. Karena itu akan menjadi ancaman dan merebut perhatian dan tenaga dari hal-hal penting yang telah ditentukan. Gereja yang simple memiliki fokus. Nah, saudara, fokus ini meliputi berani menyingkirkan atau mengeliminasi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan proses yang sederhana. Membatasi penambahan kegiatan yang baru. Mengurangi acara-acara khusus. Tetap mengkomunikasikan proses sederhana ini, serta menolong setiap orang untuk terus lebih mudah memahami proses yang sederhana ini. Nah, itulah keempat hal yang sangat penting. Perlu adanya kejelasan, pergerakan, keterpaduan, dan fokus. Nah, kejelasan, pergerakan, keterpaduan tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada fokus. Masalahnya adalah apakah setiap kita siap untuk berkata tidak. Kadang-kadang ini hal yang sangat tidak mudah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang adalah saatnya untuk berubah. Apakah kita sebagai para pemimpin gereja ini membiarkan gereja dipenuhi dengan orang-orang yang mengalami anemia rohani? Atau kita siap untuk berubah? Kalau tidak berubah, tentu kita akan mati secara perlahan. Di satu sisi, perubahan ini kita harus berpindah dari keruwetan itu kepada kesederhanaan secepat mungkin. Jangan berlambat-lambat. Banyak yang dipertaruhkan di sini. Tetapi masalahnya adalah kita juga perlu berpindah pada kesederhanaan itu secara perlahan juga. Ini satu hal yang perlu ditarik-tarik, ditimbang-timbang. Perlu ada hati seorang gembala yang peduli pada orang-orang di gereja kita. Menjadi sederhana tentu akan menyakiti beberapa orang. Mereka tidak dapat membayangkan kehilangan beberapa tradisi dan program-program gereja yang selama ini sudah berjalan. Oleh karena itu, kita sangat perlu pimpinan Roh Kudus. Mari kita ikuti jadwalnya Tuhan buat gereja kita. Mari kita bergerak menuju pada kesederhanaan itu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Mari kita gunakan hikmat dan belas kasihan. Saudara, menjadi sebuah gereja yang sederhana bukanlah hal yang gampang. Tetapi sangat penting untuk dapat kembali pada proses pemuritan yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan buku ini mengingatkan kita untuk bagaimana bisa memiliki sebuah proses yang sederhana dan jelas dalam proses pemuritan ini. Dalam bab 9 buku ini dipaparkan, diungkapkan langkah-langkah yang simple untuk menjadi sebuah gereja yang sederhana. Yaitu adalah
Bagaimana merancang proses yang sederhana, perlu adanya kejelasan. Bagaimana memasukkan program-program kunci di sepanjang proses yang sampel itu, ini bicara soal pergerakan. Bagaimana menyatukan semua pelayanan di sekitar proses itu, ini bicara soal keterpaduan. Dan juga mulai menyingkirkan hal-hal yang berada di luar proses itu. Ini bicara soal fokus. Saudara, melayani bukanlah sekedar merancang banyak kegiatan yang bagus dan menarik. Melayani bukanlah sekedar disibukkan oleh berbagai macam kegiatan rohani. Melayani haruslah tetap bertujuan bagaimana membawa setiap orang untuk bertumbuh menjadi murid Tuhan Yesus. Gereja seringkali sangat mudah terjebak untuk menyimpang, makin menuju pada kompleksitas. Makin lama, makin ruwet. Makin lama, makin banyak kegiatan. Dan sulit untuk kembali. Gereja juga cenderung untuk makin lama, makin menyimpang daripada misi Tuhan. Dan untuk hal ini, maka gereja perlu menggapai tujuannya dengan sebuah kejelasan, pergerakan, keterpaduan, dan fokus. Empat hal inilah yang akan menjadi inti yang diungkapkan, yang dipaparkan dalam buku ini. Gereja Tuhan perlu menjadi sebuah gereja yang sederhana. Gereja kita perlu menjadi simple church. Demikian pemaparan daripada rangkuman daripada buku Simple Church ini, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, para pemimpin gereja, maupun setiap kita yang mengikuti ini semua. Terima kasih.